Saya ingat pidato Ketua Umum Ibu Megawati kan, ya kalau sampai sekjen saya ditangkap atau ditersangka saya akan datang. Itu konteksnya gimana sih Bang sebenarnya? Konteksnya mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan hukum. Karena apa? Kalau hukum tidak lagi bisa melindungi orang per orang, maka tunggu saatnya sebagai sebuah bangsa kita akan rusak, Pak. Betul nggak? Emang belum? Oh ya kan ini warning. Ya belum apa tidak kan nanti persepsi itu sama kayak OCCRP kan? Jadi itu cara Ibu Mega sebagai ibu bangsa ngingatin please deh jangan main-main dengan hukum. Karena kalau sebuah bangsa mau dirusak, rusak dulu hukumnya, berantakan. No trust, public disobedient, civil disobedient. Kan kacau, Pak. Ini karena udah kadung pelajar ngomong soal OCCRP nih. Gimana tuh Bang Deddy melihat? Ada yang bilang katanya ada partai besar. Iya, yang order. Yang order. Jadi benar nggak sih? Benar nggak sih Bang? Ya dalam ilmu komunikasi itu yang disebut namanya spin. Spinning. Ya, jadi spin doktornya kan kemarin-kemarin. Ketika mereka kesulitan membantah, mereka mencari kambing hitam. Yang dituduh siapa? Ada katanya itu Projongos apa gitu ya. Ngomong itu partai besar singkatannya entah apa lah gitu kan. Terus ada partai tertentu juga nyebut. Lalu kesempatan nih, mumpung diserang, balik menyerang. Yang diserang PD Perjuangan dan bocor halus Tempo. Seolah-olah digambarkan ini kerjaan ini dua orang. Memang ini kan makanan untuk masyarakat yang tidak mengerti duduk perkara. OCCRP itu kan bukan lembaga baru. Ya, OCCRP itu adalah sebuah lembaga yang berisi para jurnalis investigasi dari seluruh dunia. Ya. Dan kemudian mereka dibiayai oleh organisasi PBB, United Nations, termasuk juga European Union. Jadi lembaga-lembaga yang kredibel. Nah, cuma kan kemudian buzzer-buzzer nih, ternak buzzer yang jutaan jumlahnya itu di media sosial, bilang buktinya mana? Kalau korupsi kapan, berapa jumlahnya? Mereka gagal memahami bahwa yang dimaksud corrupt itu ya, korup itu bukan hanya uang, korupsi nyolong duit, walaupun itu mungkin banyak kalau kita telusuri. Tetapi korup itu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Misalnya dalam hal bagaimana politik bansos kemarin, pengerahan APH, pengerahan ASN, PJ, lalu apa namanya putusan MK, putusan 90, putusan MA yang mau itu juga menganulir apa namanya dianulir lewat revisi undang-undang pilkada. Ini kan itu korup gitu. Artinya pemerintahan atau pejabat yang korup. Bukan korupsi uang, tapi korup ya, seperti file itu korup rusak. Ini pemerintahan yang rusak gitu loh. Dan buktinya mana? Lah ya orang otaknya pada cuti dijelasin juga nggak ada guna kan. Cuti bahaya. Dan memang statement dari OCCRP bilang bahwa yang dimaksud korupsi itu bukan soal uang, tapi intervensi terhadap satu sistem hukum, terus kemudian salah satunya soal kepemiluan. Ya, itu sudah terjadi, tapi ini klarifikasi nih, bukan PD Perjuangan kan yang order. Nggak ada urusan kita, nggak sampai nalar kita ke sana, Pak. Urusannya apa kita sama luar negeri? Meskipun kata Takim tadi dia bilang, wah Bang Deddy apal banget soal OCCRP gitu. Loh kan kita cari tahu. Iya. Kayak kemarin saya ngundang Bivitri, apa sih OCCRP? Lalu kita lihat di Google. Ya kan wajar. Paham ya. Mereka bukan penegak hukum yang bilangnya ada bukti. Jokowi sudah melakukan korupsi di sini. Bukan itu yang dimaksud korupsi oleh mereka, tapi corrupt government. Ini pemerintah apa namanya? Orang yang rusak nih. Tapi Bang, kalau saya begitu melihat begini konteksnya setelah PD Perjuangan dan Joko Widodo pecah kongsi lah. Tapi bagaimanapun kan Joko Widodo pernah jadi kader PD Perjuangan. Dan kemudian OCCRP sebagai lembaga yang tadi Abang sampaikan punya kredibilitas yang cukup mumpuni dalam konteks investigasi dan sebagainya. Secara emosional merasa sedih nggak sih, Bang? Kader lama loh, itu kader sempat berkali-kali dulu ya sebelum pecah kongsi. Bener kader atau naturalisasi? Bang Deddy yang tahu. Ya kita udah lama mati rasa ya kalau untuk yang namanya Joko Widodo. Lo enggak dong. Apalagi yang belum kita kasih ke dia. Iya. Apalagi yang justru itu pertanyaan saya, Pak. Presiden udah, gubernur udah, wali kota udah, anaknya wali kota justru udah, itu semua udah, oke. Lalu kan kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut nalar kita, menurut standar etika moral kita, menurut standar konstitusi kita, menurut standar manusia yang baik itu semua dilabrak.
Jadi ini bukan persoalan PDI Perjuangan dengan Jokowi. Oke. Ya. In person. Tapi ini persoalan PDI Perjuangan dengan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang melanggar batas-batas etika, moral, prinsip, nilai, termasuk konstitusi dan hukum. Jadi ini nggak ada urusannya dengan gimana perasaan gua sama Jokowi. Kok perasaan gua? Emang perasaan kami dipikirin? Nggak ada urusan.